آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nur TV, pernahkah kita merasa hidup penuh cobaan? Kehilangan harta, keluarga, bahkan kesehatan? Tapi tahukah kita, ada seorang nabi yang diuji dengan penderitaan selama 18 tahun lamanya, namun tetap tegar, tetap sabar, dan tidak pernah mengeluh. Dialah Nabi Ayyub alaihi salam, simbol kesabaran sejati dalam menghadapi derita yang begitu panjang. Mari kita simak kisah agung beliau, dan ambil pelajaran berharga untuk kehidupan kita hari ini. Bayangkan seorang hamba Allah yang tidak hanya diberi kekayaan melimpah, tetapi juga kesehatan yang sempurna, keluarga besar yang penuh kasih sayang, dan kedudukan yang mulia di tengah kaumnya. Dialah Nabi Ayyub alaihi salam, seorang nabi yang dikenal bukan hanya karena hartanya, tetapi juga karena ketakwaannya yang begitu kuat. Sejak awal, Allah menganugerahkan kepada Nabi Ayyub kekayaan yang sulit dibayangkan. Beliau memiliki ternak yang tak terhitung jumlahnya, unta, sapi, kambing, hingga kuda-kuda yang gagah. Ladangnya membentang luas, menghasilkan panen yang berlimpah setiap musimnya. Para pekerja dan pelayan setia melayani beliau dengan penuh hormat, karena mereka tahu Ayyub adalah tuannya yang dermawan. Namun, di balik semua karunia itu, Nabi Ayyub tidak pernah berlaku sombong. Beliau tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, meskipun hampir semua orang di sekitarnya bergantung pada kebaikan dan kemurahan hatinya. Justru sebaliknya, beliau selalu merendah, selalu mengingat Allah dalam setiap keadaan, dan selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Banyak orang kaya yang terlena dengan hartanya, sibuk dengan dunia hingga lupa kepada Allah. Tetapi tidak dengan Nabi Ayyub. Harta, keluarga, dan kesehatan yang dimilikinya justru menjadi jalan untuk semakin dekat kepada Allah. Ia dikenal suka menolong fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan tidak segan membantu siapapun yang membutuhkan. Setiap orang yang mengenalnya, selalu melihat kebaikan dalam diri beliau. Selain itu, Nabi Ayyub juga memiliki keluarga yang besar. Anak-anaknya tumbuh dengan kasih sayang dan perhatian beliau. Rumah tangganya penuh berkah, dengan istri yang salehah dan anak-anak yang membahagiakan hati. Seakan-akan, tidak ada satupun kenikmatan dunia yang luput dari kehidupannya. Inilah awal dari kisah Nabi Ayyub. Seorang hamba yang tidak hanya kaya secara harta, tetapi juga kaya secara iman dan akhlak. Dan disinilah letak keistimewaannya, Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia, bahwa ujian tidak hanya datang dalam bentuk kekurangan, tetapi juga dalam bentuk kelimpahan. Karena di balik nikmat yang begitu besar, Allah sedang menyiapkan sebuah ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan menjadikan Nabi Ayyub sebagai simbol kesabaran bagi seluruh manusia sepanjang zaman. Setelah bertahun-tahun hidup dalam limpahan nikmat, tibalah masa ujian Allah kepada Nabi Ayyub alaihi salam. Ujian itu datang bukan sedikit demi sedikit, tetapi seperti gelombang besar yang menggulung habis semua yang pernah dimilikinya. Bayangkan, dari seorang yang memiliki harta melimpah, kini satu persatu kekayaannya hilang. Ternak yang jumlahnya ribuan, mati secara beruntun karena penyakit dan bencana. Ladang yang luas, yang setiap musim menghasilkan panen berlimpah, kini kering kerontang, tidak lagi berbuah, dan ditinggalkan para pekerjanya. Rumah-rumah megah yang dulunya penuh dengan pelayan dan tamu, kini sepi, hampa, tak ada lagi hiruk-pikuk kehidupan. Seakan belum cukup, ujian itu semakin berat ketika satu persatu anak-anak Nabi Ayyub dipanggil oleh Allah dalam musibah yang menyayat hati. Bayangkan perasaan seorang ayah yang menyaksikan anak-anak yang ia cintai, yang menjadi cahaya kebahagiaan di rumah, kini tiada lagi. Kehilangan harta mungkin bisa diganti, tetapi kehilangan anak-anak adalah ujian yang paling dalam menusuk jiwa. Namun, di saat itulah terlihat kemuliaan sejati Nabi Ayyub. Beliau tidak menangis putus asa, tidak meratap berlebihan, apalagi menyalahkan takdir Allah. Justru beliau berkata dengan penuh keimanan, "Segala yang aku miliki hanyalah titipan dari Allah. Dialah yang memberi, dan dialah yang berhak mengambilnya kembali." Inilah keteguhan hati seorang nabi. Di saat kebanyakan manusia mungkin akan hancur,
Nabi Ayub justru semakin mendekat kepada Allah. Ia sadar bahwa semua harta dan anak-anaknya hanyalah pinjaman, dan Allah berhak menguji dengan cara apapun. Kesabaran Nabi Ayub tidak hanya tampak dari sikap diamnya, tetapi juga dari keyakinan kuat yang beliau tanamkan, bahwa Allah pasti memiliki rencana terbaik di balik setiap musibah. Beliau tetap beribadah, tetap berdoa, tetap berzikir, seakan-akan tidak ada yang berubah dalam hidupnya. Kehilangan yang begitu besar tidak membuatnya berpaling, justru semakin menguatkan ikatan cinta dengan Tuhannya. Seakan-akan Nabi Ayub ingin mengajarkan kepada kita semua, bahwa kesabaran bukan hanya saat kita tidak punya apa-apa, tetapi justru saat kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai. Namun, ternyata ujian Nabi Ayub belum selesai. Setelah kehilangan harta dan anak-anaknya, Allah menyiapkan ujian yang jauh lebih berat. Ujian yang akan berlangsung bukan hitungan bulan atau tahun, melainkan belasan tahun lamanya. Setelah harta habis dan anak-anaknya wafat, ujian Nabi Ayub alaihissalam belum berakhir. Allah menyiapkan ujian yang jauh lebih berat, ujian pada tubuhnya sendiri. Dari seorang yang sehat dan kuat, Nabi Ayub jatuh sakit dengan penyakit yang begitu parah hingga tubuhnya melemah dan tak berdaya. Hari demi hari, kondisi beliau semakin memburuk. Kulitnya rusak, tubuhnya kurus kering, dan penyakit itu membuat orang-orang menjauhinya. Mereka takut mendekat, takut tertular, padahal penyakit Nabi Ayub tidak menular. Tetapi beginilah tabiat manusia. Ketika seseorang tak lagi punya harta dan tak lagi tampak berdaya, banyak orang perlahan meninggalkannya. Semua orang yang dulu mengagungkan Nabi Ayub karena kekayaannya, kini menjauh. Rumah yang dulunya ramai, kini hanya menyisakan kesepian. Nabi Ayub benar-benar ditinggalkan, kecuali oleh satu orang, istrinya yang setia. Dialah satu-satunya yang tetap berada di samping Nabi Ayub, merawat beliau, melayani dengan penuh kesabaran, meski hidup mereka jatuh dalam kesulitan. Bayangkan, penyakit itu berlangsung bukan 1 atau 2 tahun, melainkan 18 tahun lamanya. Hampir 2 dekade Nabi Ayub hidup dalam derita, tanpa harta, tanpa anak-anak, dengan tubuh yang ringkih, terbaring dalam sakit. Tetapi meski begitu, tidak sekalipun Nabi Ayub mengeluh kepada Allah. Yang keluar dari lisannya hanyalah doa dan zikir. Yang ada di hatinya hanyalah keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui segalanya. Beliau sadar, ujian sebesar ini hanyalah jalan untuk mendekatkan dirinya lebih dekat kepada Sang Pencipta. Inilah puncak kesabaran yang sulit dicapai oleh manusia biasa. Bayangkan, sebagian dari kita mungkin sudah mengeluh hanya karena sakit sehari, atau kehilangan sedikit harta. Tetapi Nabi Ayub, dengan cobaan yang begitu dahsyat, tetap bersyukur, tetap sabar, tetap yakin bahwa Allah tidak pernah salah dalam menetapkan takdir. Kesabaran beliau adalah simbol keimanan sejati. Ujian yang berlangsung belasan tahun bukan membuatnya berputus asa, tetapi justru menjadikannya semakin kuat dalam iman. Seakan-akan Allah ingin menunjukkan melalui Nabi Ayub, inilah teladan kesabaran yang sesungguhnya, yang akan dikenang manusia sepanjang masa. Namun, meski sabar, Nabi Ayub tetaplah seorang manusia. Pada akhirnya, ketika ujian itu mencapai puncaknya, beliau menengadahkan tangan, memanjatkan doa penuh kerendahan hati kepada Allah. Doa yang begitu indah, yang kelak akan diabadikan dalam Al-Quran. 18 tahun lamanya Nabi Ayub alaihissalam menahan sakit, kehilangan harta, ditinggalkan banyak orang, dan hanya ditemani oleh istrinya yang setia. Namun, meski penderitaan itu berlangsung begitu lama, lisannya tidak pernah mengeluh. Hatinya tetap teguh dalam kesabaran. Sampai akhirnya, pada suatu hari, Nabi Ayub menengadahkan tangannya, berdoa dengan penuh kerendahan hati kepada Allah. Doa itu begitu singkat, tetapi syarat makna. Beliau berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya 83. Perhatikanlah, doa Nabi Ayub bukan doa keluhan. Beliau tidak berkata, "Ya Allah, mengapa Engkau menimpakan penyakit ini padaku?" Tidak pula beliau meratap meminta agar segera disembuhkan dengan tergesa.
Yang beliau ucapkan hanyalah pengakuan bahwa dirinya sedang sakit, dan penegasan bahwa hanya Allah lah yang Maha Penyayang. Disinilah letak kemuliaan doa Nabi Ayyub. Beliau mengajarkan kepada kita bahwa berdoa bukan berarti mengeluh. Berdoa adalah bentuk pengakuan bahwa kita lemah, dan Allah lah satu-satunya tempat bergantung. Doa itu menunjukkan sikap penuh tawakal, penuh adab, dan penuh ketundukan kepada kehendak Allah. Bayangkan, setelah sekian lama sakit, manusia biasa tentu akan berteriak putus asa. Tetapi Nabi Ayyub tetap menjaga lisannya, tetap menjaga kesabarannya. Doa yang beliau panjatkan justru menunjukkan betapa dalamnya keimanan yang beliau miliki. Allah pun mendengar doa itu. Allah mendengar setiap zikir, setiap kesabaran, setiap tetesan air mata yang tidak pernah keluar dalam bentuk keluhan, tetapi tersimpan sebagai pemuat iman. Doa Nabi Ayyub bukan hanya menjadi jalan kesembuhannya, tetapi juga menjadi pelajaran abadi bagi kita semua, bahwa saat diuji, jangan tergesa meminta hilangnya musibah, tetapi mohonlah kasih sayang Allah, karena disitulah kunci pertolongannya. Dan benar, setelah doa yang tulus itu, datanglah pertolongan Allah. Pertolongan yang tidak hanya menyembuhkan penyakit Nabi Ayyub, tetapi juga mengembalikan segala nikmat yang pernah hilang. Doa Nabi Ayyub alaihissalam yang penuh ketulusan akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bertahun-tahun lamanya menahan sakit dengan sabar, datanglah perintah langsung dari Allah untuk kesembuhan beliau. Allah berfirman agar Nabi Ayyub menghentakkan kakinya ke tanah. Dari bekas hentakan itu, memancar sebuah mata air yang jernih. Allah memerintahkan beliau untuk meminum sebagian airnya dan mandi dengan air itu. Subhanallah, seketika penyakit yang melekat di tubuh Nabi Ayyub lenyap. Kulitnya kembali sehat, tubuhnya kuat, dan wajahnya berseri-seri seperti semula. Seorang nabi yang hampir 2 dekade terbaring lemah kini bangkit kembali dengan izin Allah. Kesembuhan itu bukanlah satu-satunya karunia. Allah juga mengembalikan nikmat yang dulu pernah diambil. Harta benda Nabi Ayyub kembali berlipat ganda, ternak-ternak berkembang biak, ladang-ladang kembali subur, dan rumah tangganya dipenuhi keberkahan. Bahkan, Allah mengembalikan anak-anak Nabi Ayyub, sebagian dengan dibangkitkan, sebagian lagi diberi tambahan keturunan baru. Sehingga jumlah mereka lebih banyak dari sebelumnya. Rumah Nabi Ayyub yang dulunya sepi dan sunyi, kini kembali ramai dengan tawa, canda, dan kebahagiaan keluarga. Semua itu adalah balasan dari kesabaran yang luar biasa. Nabi Ayyub tidak hanya sembuh dari penyakit, tetapi juga mendapatkan kembali seluruh nikmat dunia yang pernah hilang, dengan jumlah yang lebih besar sebagai bukti kasih sayang Allah. Kisah ini mengajarkan kepada kita, bahwa ujian bukanlah akhir dari segalanya. Kesabaran yang dijaga dengan ikhlas, doa yang dipanjatkan dengan penuh tawakal, pada akhirnya akan mendatangkan pertolongan Allah yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Nabi Ayyub menjadi simbol abadi kesabaran dalam penderitaan. Beliau mengajarkan kepada kita, bahwa dalam musibah sebesar apapun, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Setelah derita, pasti ada kebahagiaan. Dan setelah doa yang tulus, pasti ada jawaban dari Allah yang Maha Penyayang. Inilah akhir dari kisah agung Nabi Ayyub alaihissalam, kisah seorang nabi yang diuji dengan penderitaan belasan tahun, namun tetap teguh dalam sabar, hingga Allah memuliakannya dengan nikmat yang berlipat ganda. Sahabat An-Nur TV, dari kisah Nabi Ayyub alaihissalam kita belajar bahwa sebesar apapun ujian hidup, jangan pernah berhenti bersabar dan berharap pada Allah. Karena sesungguhnya, setelah kesulitan pasti ada kemudahan, dan setelah doa yang tulus pasti ada jawaban indah darinya. Semoga kita semua bisa meneladani kesabaran Nabi Ayyub dalam menghadapi setiap cobaan. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan pelajaran berharga dari sejarah Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.